Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Inneke Koesherawati dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita akan melanjutkan surat Yusuf kemarin ketika Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya kembali dan bertemu dengan saudara kandungnya yaitu Binyamin. Ternyata Binyamin dianggap pencuri. Apa kisah selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Di sini juga ada teman-teman yang sudah menemani kita, yaitu dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan. Dan juga dari ibu-ibu yang cantik ini, Majelis Taklim Asyuraya. Apa kabar Ibu? Di Bintaro kalau nggak salah ya. Makasih. Nanti kita ada tanya jawab ya. Kita akan melanjutkan surat kita kemarin Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menggambarkan sepintas. Nabi Yakub berpesan pada anak-anaknya, jangan masuk dari satu pintu, bertebaranlah. Sambil mengingatkan bahwa ini upaya kehati-hatian, tapi kehati-hatian itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, kecuali kalau Allah merestui itu, kecuali kalau Allah menetapkan seperti itu. Baik. Diatur sedemikian rupa, sehingga Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya. Sewaktu mau pulang, piala raja atau tempat minum raja yang dijadikan alat menakar gandum itu diperintahkan oleh Nabi Yusuf masukkan itu ke karung Benyamin. Baru mereka berangkat di tengah jalan berteriak, wahai kafilah, kami kehilangan. Apa yang hilang? Alat menakar yang merupakan gelas raja. Jadi pasti ini barang mahal. Ya kan? Gelas minumnya raja yang dijadikan alat untuk menakar karena makanan gandum yang ketika itu sangat mahal harganya. Karena kan baca klik. Nah, kami tidak pencuri. Dia bilang, kita teliti. Diperiksalah satu persatu, dan yang terakhir diperiksa adalah karungnya Benyamin. Yang penting, kemarin itu kita sudah jelaskan sepintas bahwa setelah terbukti bahwa itu ada di karungnya Benyamin, ini saudara-saudara Nabi Yusuf lantas berkata, "Iyasrik faqad saraka akhun lahu min qabl." Kita lihat ini kata-kata. Kalau dia mencuri, memang saudaranya juga dulu pernah mencuri. Siapa saudaranya dulu itu? Yusuf. Jadi rupanya masih ada ini benih, ya. Pertanyaan yang muncul di kalangan ulama, memang Yusuf pernah mencuri? Dijawab banyak jawaban ulama, yang salah satu di antaranya, Nabi Yusuf waktu kecil itu pernah mengambil makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi dia sejak kecil itu dermawan. Saudaranya katakan dia pernah mencuri dulu. Oke. Atau bisa jadi juga ini fitnah dari saudaranya. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi. Yusuf yang dengar itu, dia tidak menampakkan di wajahnya wajah marah. Sebab dia tidak mau diketahui bahwa dia Yusuf. Walam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makanan. Dalam hatinya Yusuf berkata, kamu sebenarnya lebih jahat dari dia. Tapi dia tidak ucapkan di hadapan mereka, hanya dalam hatinya. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu ucapkan menyangkut Yusuf itu. Apa memang dia mencuri atau tidak, Allah Maha mengetahui. Saudara-saudara yang 10 orang ini lantas berkata kepada yang mulia Yusuf, ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabira. Ini anak Benyamin ini
ada orang ayahnya, orang tuanya yang sudah tua bangka. Maka ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya. Jangan dia yang kamu tahan. Kan ini dia sudah beri janji sama orang tuanya sebelum itu. Pokoknya kami akan bawa kembali. Inna naraka minal muhsinin. Kami lihat, kami tahu, kamu kan ini orang baik. Pasti kamu tidak akan menjadikan orang tua yang ini, yang sangat mencintai anaknya ini, kamu ambil lagi anaknya. Qala, dia berkata apa? Ma'azallah. Kita berlindung dari Allah. Kita berlindung dari Allah untuk mengambil seseorang yang tidak kami temukan barang yang dicuri itu pada dirinya. Yang kami akan ambil hanya yang kami temukan barang itu pada. Dia tidak berkata yang mencuri. Karena sebenarnya dia tidak mencuri kan. Kan sebenarnya Yusuf yang suruh masukkan di situ. Tetapi ditemukan tidak barang itu di tempatnya. Ditemukan. Nah, dia tidak, karena kami tidak mengambil seseorang kecuali yang kami temukan barang itu di karung makanan. Dia tidak berkata yang mencuri supaya tidak apa. Kalau kami mengambil orang lain, itu namanya kami menganiaya orang itu. Orang nggak salah kok kami ambil. Nah, dibujuk, Yusuf tidak mau. Falammastai asu minhu khalasu najiyah. Setelah mereka putus asa bahwa ini Yusuf tidak akan beranjak kecuali mengambil itu, mereka lantas berkumpul membicarakan secara rahasia bagaimana sikap kita ini menghadapi ini. Qala kabiruhum, yang paling tua di antara mereka berkata, bukankah kalian telah mengetahui bahwa ayah kalian telah mengambil janji atas nama Allah sebelum ini, bahwa kalian tidak akan menyanyiakan sebagaimana Benyamin, sebagaimana kalian pernah menyanyiakan Yusuf. Saya tidak akan meninggalkan kota ini sampai Tuhan mengizinkan saya meninggalkannya, sampai ayahku mengizinkan saya untuk kembali kepadanya, atau Tuhan menetapkan suatu ketetapan yang saya belum tahu sampai sekarang. Saya yakin ketetapan Tuhan itu adalah ketetapan yang terbaik. 10 orang, 11 orang mereka, Benyamin ditahan, si yang tertua tinggal, tidak ditahan tapi tinggal. Maka yang lainnya kembali bertemu dengan ayahnya. Yang tua berkata, kembalilah kalian bertemu dengan ayah kita dan sampaikanlah kepadanya bahwa ayah kami sungguhnya anakmu dituduh mencuri. Kami tidak memberikan kesaksian ini kecuali apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu bahwa dia mencuri. Tetapi kami menyampaikan ini sesuai pengetahuan kami bahwa katanya dia mencuri. Kami tidak tahu ghaib. Tetapi tanyakanlah, kalau kamu tidak percaya, tanyakanlah penduduk negeri di tempat kami ditahan itu. Dan tanyakan juga kafilah yang bersama kami. Waktu itu kan banyak kafilah yang datang semua minta. Ini tunggu semuanya. Tanyakan. Pasti kalau kamu tanyakan, akan dia ceritakan kepadamu kejadian yang sebenarnya. Sesungguhnya, apa kata Nabi Yaqub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jiwa kamu, nafsu kamu memperindah sesuatu yang buruk. Maka saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bersabar dengan baik. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya. Mereka semuanya itu siapa? Sudah 3 anaknya tidak ada. Jadi mereka kan, dia tidak berkata semoga Allah mendatangkan 1 orang Yusuf, 2 orang Benyamin, 3 orang mereka anak yang tertua. Semoga Allah. Tapi dia berkata, saya akan bersabar dengan kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua
kami, sungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita juga harus bersabar Pak, karena ada yang mau lewat juga ini. Silakan, silakan. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera